Alhamdulillah ala jami' ni'amih wassalahu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah Ta'ala mudahkan langkah kaki kita hingga kita dapat hadir di dalam majlis bab rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sahabat bait Haji Ismail beserta segenap keluarga besar diberikan rahmat insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di majlis ini mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis al-musalsal bil awaliyah, hadis musalsal bil awaliyah atau al-hadis al-musalsal bir rahmah, disebut hadis musalsal bil awaliyah sebab setiap perawi hadis ini sampai ke atas semuanya mengatakan ini adalah hadis yang pertama yang saya dengar dari guru saya. Disebut sebagai hadis al-musalsal bir rahmah sebab di dalam hadis ini berbicara tentang rahmat dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangi mereka yang ada di bumi, maka Allah yang kerajaannya di langit akan sayang kepada kalian. Dan Allah Ta'ala perintahkan penghuni langit untuk sayang dan cinta kepada kalian. Man la yarham la yurham. Orang kalau enggak punya kasih sayang, tidak disayang oleh Allah Ta'ala. Fahami kalimat irhamu man fil ardi. Sayangi siapapun yang ada di bumi. Siapapun termasuk muslim maupun non-muslim, yang taat maupun yang maksiat, yang baik maupun yang jahat, sayangi mereka semuanya. Sebab dikatakan bahwasanya man la yarham rajula su fa huwa aswa halan minhu. Orang kalau tidak punya kasih sayang terhadap orang jahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Allah Ta'ala bil mu'minina raufun rahim, penuh rahmat, kasih sayang, kepedulian terutama kepada kaum mukminin. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Linnas, seluruh manusia. Kalimat manusia muslim maupun non muslim, baik ataupun jahat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan rahmat lil alamin. Al alamun al ins wal jin wal malaikah. Mereka manusia, jin dan malaikat. Subhanallah, Rasul diutus rahmat bagi mereka semuanya. Ada satu orang melihat Rasulullah mencium anaknya, anak kecil. Maka dia bilang, laki-laki perkasa tersebut bilang, "Ya Rasulullah, saya punya anak kecil seperti ini, ada 10 di rumah saya atau lebih. Saya enggak pernah mencium satupun mereka. Enggak pernah menunjukkan kasih sayang." Artinya dia menunjuk dengan tegas, garang, enggak ada mencium mereka. Maka Nabi bilang, "Wa ma amliku nafsi in kana Allah qad naza'a rahmah min qalbik." Bisa apa saya apabila Allah sudah mencabut rahmat dari dalam hatimu. Man la yarham la yurham, yang tidak penyayang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab rahmah, majlis yang kita hadiri malam hari ini, pintu rahmat. Barang siapa yang mau pintu ini dibuka oleh Allah Ta'ala baginya, maka bukalah pintu rahmat kepada sesama, kepada manusia. Termasuk rahmat kepada keluarga, kepada anak, istri, suami, famili, rahmat kepada tetangga, lingkungan. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman
man bata syab'an wa jaruhu jai'. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah, orang yang tidur di malam hari sedangkan tetangganya kelaparan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktikan rahmat tersebut, kepedulian kita kepada masyarakat, kepedulian kita kepada tetangga, kepedulian kita kepada kaum muslimin dengan mendoakan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya yang membaca pagi dan sore astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat tiap pagi dan sore 70 kali, 27 kali, 27 di pagi hari, 27 di sore hari, maka dengan berkat dia Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada penghuni bumi dan merahmati penghuni bumi berkat orang-orang yang semacam ini, yang punya rahmat, kasih sayang, kepedulian terhadap umat manusia, kepada mukminin wal mukminat. Rahmat tersebut adalah Allah Ta'ala letakkan rahmat ini di hati manusia-manusia yang dirahmati, yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Nah, kita sekarang mau mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita peduli kepada sesama, dengan hadir di majlisnya kaum salihin, dengan hadir di majlis ilmu, dengan hadir di majlis zikir, maka disitulah kita temukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, aina ajiduk? Ya Allah, di mana aku bisa menemukan engkau? Saya mencari Allah, di mana saya bisa menemukan Allah? Maka Allah Ta'ala mengatakan, tajiduni indal munkasirati gulubuhum min ajli. Engkau akan temukan aku bersama orang-orang yang hatinya luluh, renyuh tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, berkata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok hari kiamat Allah berkata kepada hambanya, abdi maridtu walam tazurni. Hambaku, kata Allah, aku sakit, namun kenapa engkau tidak menjenguk aku? Maka si hamba berkata, kata Rasulullah, ya Rabb, kaifa maridta wa anta rabbul alamin? Bagaimana bisa engkau sakit sedangkan engkau Tuhan alam semesta? Maka Allah Ta'ala berkata, marida abdi fulan law udtahu lawajadtani indah. Yang sakit adalah hambaku, kekasihku fulan. Kalau engkau jenguk dia, engkau peduli kepada dia, engkau akan temukan aku ada bersama dia. Terus Allah Ta'ala berkata, abdi ju'tu falam tut'imni. Hambaku, aku lapar, kenapa kamu enggak kasih saya makan padahal aku kelaparan? Maka hamba ini bilang, ya Rabb, bagaimana bisa kamu kelaparan sedangkan kamu Tuhan? Dan yang lapar hambaku, kekasihku fulan. Kalau engkau beri makan dia, engkau bakal temukan aku bersama dia. Wahakala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi. Nah, karenanya itu wujudkan kepedulian kita, rahmat kita, kasih sayang kita. Yang bisa mewujudkan kasih sayang dengan hartanya, dengan doanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, wujudkan. Apalagi di zaman yang semacam ini, di mana orang-orang masing-masing ngeluh dengan kondisi yang menimpa dia. Dan ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bilang, berwasiat kepada para istrinya. Beliau bilang kepada mereka, wala tuki fayuka alaiki. Wahai istriku, jangan kalian tutup keran yang ke bawah. Kalau kalian tutup keran sedekah yang ke bawah, nanti keran sedekah yang di atas dari Allah bakal ditutup oleh Allah Ta'ala. Yang ke bawah alirkan, biar mengalir, niscaya Allah Ta'ala bukakan dari atas, nggak bakal ditutup. Tapi kalau yang di bawah ditutup, yang di atas juga ditutup nanti akhirnya. Sampai dikatakan dalam hadis qudsi, ibna Adam anfig unfig alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak
kepadamu. Kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, bahkan dikatakan al-lugam tadfa'un nigam. Al-lugam itu suapan, sedekah yang kita kasih makan orang, nah itu yang menolak bala dan musibah, itu yang menolak bencana. Dalam hadis lain, innal bala la yatakhatta sadaqah, bala musibah nggak bisa meloncati, melangkahi sedekah. Kalau seseorang hari itu dia udah sedekah, itu bala yang mau datang hari tersebut, ya udah keduluan dengan sedekah, dia cari hari lain. Hari lain datang lagi, udah keduluan dengan sedekah, dia cari hari lain, dan begitu seterusnya. Ini yang menolak bala, yang menolak musibah. Dan sungguh, dengan kepedulian kita kepada sesama, rahmat kita kepada sesama, Allah bakal rahmat, bakal sayang kepada kita sekalian, bakal membantu, bakal menolong hambanya. Innama yarhamullah min ibadihi arruhama. Hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling penyayang antara mereka, yang paling peduli kepada mereka. Wujudkan kasih sayang kita, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya doa dengan doanya, yang punya doa dengan doanya. Subhanallah, abdal ummati, mereka para wali-wali abdal dari umatku, mereka mendapat kewalian tuh bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa. Maknanya ya puasanya bukan sedikit, puasanya juga bukan sedikit, sholatnya bukan sedikit, banyak sholatnya, banyak puasa. Tetapi faktor yang membuat mereka mencapai kewalian tersebut bukan karena banyaknya sholat sunnah atau puasa sunnah, enggak. Tapi faktor dominan yang membuat mereka mencapai kewalian yang tinggi adalah salamatus sudur wa sakhawatin nufus wa rahmah bi'ibadillah. Karena kebersihan hati, enggak ada benci sama orang, enggak ada dengki sama orang, bersih hatinya. Kemudian juga dermawan, bawaannya mau nolong orang, mau membantu orang, dan rahmat kepada semua hamba-hamba Allah. Rahmat kepada semua hamba-hamba Allah. Jangankan orang yang taat, hatta orang yang tukang maksiat, kalau dia punya kasih sayang kepada hewan, itu bakal terbantu. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada seorang penjahat. Dalam riwayat laki-laki, dalam riwayat wanita. Ada dua riwayat. Itu ulama bilang memang ada dua kejadian, seorang wanita yang jahat atau seorang laki-laki yang jahat. Ada dua kejadian. Dia ngelihat seekor anjing yang hampir mati kehausan, maka dia ambilkan air di sumur untuk ngasih minum kepada anjing tersebut. Berkat rahmatnya kepada seekor anjing, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat rahmatnya kepada seekor anjing. Bagaimana kalau rahmatnya kepada manusia? Bagaimana kalau rahmatnya kepada sesama muslim? Di dalam riwayat yang lain, ada seorang hamba dari Bani Israel, dia melewati suatu kampung yang lagi dilanda musibah, yang sedang kelaparan, paceklik. Maka dia terlintas dalam pikirannya, andaikan saya punya harta, saya bakal sedekah kepada mereka. Tapi dia nggak bisa membantu. Ketika dia keluar dari kampung tersebut, dia lihat gundukan tanah, gunung, bukit kecil. Maka dalam hati dia berpikir, andaikan bukit ini adalah roti, dia berhayal, dan itu milik saya, niscaya bakal saya sedekahkan kepada penduduk kampung tersebut yang lagi kesusahan. Dia hanya berhayal begitu. Lanjut perjalanan, tahu-tahu di tengah jalan dihadang oleh seseorang. Ditanya, kamu tahu siapa saya? Bilang, siapa? Aku adalah nabi di zaman ini. Aku diutus oleh Allah untuk memberi kabar kepada engkau bahwasanya Allah sudah menerima sedekahnya kamu. Ditanya, sedekah apaan? Ya, kamu yang tahu. Kamu niat apa dalam hati? Oh, saya cuma ngelihat bukit kecil dan saya bilang seandainya ini adalah roti dan milik saya akan sedekah. Nah, itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Itu sedekah kamu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hanya berpikir. Ada orang berhayal sedekah aja nggak mau. Subhanallah. Wahakadha. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang mau rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, ayo sambung silaturahminya, peduli kepada sesama, peduli kepada tetangga, didik keluarga, didik anak-anak, hadir di majelis yang semacam ini, ya, buka pintu rahmat kepada hamba-hamba Allah, selamatkan orang, evakuasi orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, evakuasi orang yang tenggelam di dalam kesulitan, evakuasi orang yang tenggelam di dalam dosanya, yang tenggelam di dalam perangainya yang buruk, evakuasi, bantu, tolong semua orang, rahmati, cintai semua orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmat ya kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah turunkan rahmatnya di majelis kita ini. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ditumpahkan kepada hambanya, maka yang sial pun berubah menjadi orang yang beruntung dalam sekejap, dalam sesaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Ala ya Allah binadra minal aini rahimah tudawi kullama bina min amradin zagima. Ala ya Allah binadra minal aini rahimah tudawi kullama bina min amradin zagima. Ala ya Allah binadra minal aini rahimah tudawi kullama bina min amradin zagima. Ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بارك هذه المنازل هذه الديار وحرسها من شر طوارق الليل والنهار. قال هذه المنازل منازل تقوى، منازل خشية، منازل رحمة، منازل بركة، منازل الصلاة، منازل الحكمة، منازل الطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة للخير الدنيا والآخرة يتغشى أرواح والدينا ووالدكم بالرحمة والمغفرة، خصوصا المرحوم المغفور الشيخ هدي محمد أرشد البندني وهدي الشيخ زين عبد الغني وجميع مشايخنا معلمنا وذي الحقوق علينا أجمعين. الله يتغشهم برحمة يسكنهم الجنة، يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف عافية في عيادة وفي زيادة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.